Masyaallah muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah pada subuh hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada ibadah salat subuh kita ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pada Allah agar kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur atas apa yang telah diberikannya berupa nikmat. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah doa, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini judul kecil kita adalah Al-Mu'tabirin wa Hidayatul Mustafsirin. Jadi ada dua pola manusia ketika dia mendapatkan hidayah oleh Allah, yang dijelaskan bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang al-mu'tabir. Al-mu'tabir itu adalah orang yang senantiasa dalam apa yang dihadapi dalam kehidupan ini mengambil ibrah. Ibrah itu berarti mengambil pelajaran, atau disebut juga mau'izah, mengambil itu sebagai nasihat-nasihat dalam kejadiannya. Kemudian dengan dia mengambil hikmah itu dia mendapatkan hidayah. Maka dari hidayah itu dia diberikan oleh Allah semacam kekuatan. Jadi wahidayatun lil mustabsirin. Al-mustabsirin ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk di hatinya, dan yang dijelaskan dalam kalimat itu wa ma ra'a ilama ra'allah. Jadi dia melihat itu diberikan oleh Allah kekuatan dengan cara melihat yang berbeda dengan yang lain. Dia mendengar itu dapat mendengar apa yang diberikan kekuatan oleh Allah tidak seperti yang lain mendengarnya. Jadi mustabsir ini intinya senantiasa mengukur segala kejadian yang telah terjadi pada dirinya, yaitu dengan ainul basirah, maksudnya dengan mata hatinya yang paling dalam. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Abbal Al-Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, ia mengatakan yaqulul arif la dunya lahu wa la akhirah lianna dunyahu li akhiratihi wa akhiratuhu li rabbih. Ala hadza tahammulu ahwali sahabah wa salaf radhiyallahu anhum ajma'in fa kullu ma dakhalu fihi minal asbab fahum bizalika ilallah. Nah, ini memang kalau kita artikan payah juga kita mencerna dengan akal kita. Jadi dikatakan ini sami'tu syekhuna Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini tabi'in radhiyallahu anhu, dikatakan dalam kalimat ini yaqulu. Jadi kalau seorang yang mengenal dirinya di hadapan Allah, lalu dikatakan la dunya lahu, dunia ini sesuatu yang kecil aja baginya. Lalu dikatakan wala akhirah, juga dia tak memikirkan akhirat itu. Yang dipikirkannya apa? Li'anna dunyahu li akhiratihi. Kenapa kecil dunia ini? Karena dunia ini dibanding akhiratnya lebih besar akhiratnya. Lalu wa akhiratihi li rabbih, yang paling utama baginya adalah bagaimana ia mendapatkan ridha Allah. Itu dia dalam orang-orang yang al-mu'tabirin ini. Innallah ya'izukum bih, ketika Allah menjelaskan tentang ayat-ayat amanah, maka kita wajib menyampaikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Maka ada kisah begini, di Khalifah Umayyah ada namanya Uwais Muzani.
Uwais Muzani ini seorang alim. Lalu salah satunya lagi yang alim bernama Muhammad. Dua-dua orang ini dipanggil oleh Khalifah Umayyah dalam rangka memilih salah satu dari kedua ini sebagai hakim agung lah. Dalam bahasa kitanya hakim agung, qadi. Jadi untuk memutuskan perkara. Di saat itu hakim agung ini untuk negara ini gajinya lebih besar dari khalifah, dan fasilitas yang diberikan lebih daripada khalifah. Bahkan hakim ini bisa memutuskan perkara yang berkenaan dengan khalifah. Begitulah hebatnya kedudukan ini. Tapi karena dua orang ini adalah alim, senantiasa dalam hidupnya mengambil ibrah, tolak menolak. Jadi ada sebuah dialognya yang memang perlu kita cerna juga dialog ini. Uwais ini mengatakan kepada khalifah, ya khalifah, bahwa aku ini tak pantas jadi jadi hakim. Yang pantas itu adalah Muhammad. Kata Muhammad, dia mengelak lagi, dia katakan, tidak ya khalifah, Uwais lebih baik daripadaku dan dia adalah lebih alim daripadaku. Mendengar itu khalifah mengatakan, mana yang mau aku dengar? Kata Uwais, kalau memang begitu jangan kita menghukum di antara kita ini. Ada orang yang lebih alim dari kami. Ada Hasan Al-Basri yang hidup masa itu, ada Mu'az yang hidup zaman itu. Jadi ada ulama-ulama besar juga yang hidup di zaman itu. Kita minta pernyataannya. Kalau kita kan recommended by, ya kan? Minta tazkiyah. Ini orang alim ini mengatakan di antara dua ini siapa yang berhak. Lalu karena Muhammad ini mengetahui karena Hasan Al-Basri dan Mu'az ini adalah lebih dekat dengan Uwais, dia katakan, demi Allah ya khalifah, sesungguhnya ini kalau dia tahu karena orang-orang ini dekat dengan dia, mesti ini terjebak dia nanti akan dirayu oleh Uwais dan akan menunjuk Muhammad tak mau jadi hakim. Dia katakan, demi Allah, kalau orang itu yang diminta tak perlulah, kita sajalah di sini. Aku bersaksi, aku bersumpah bahwa Uwais ini lebih alim dariku dan aku tahu betul kesehariannya. Sumpahku ini adalah yang terakhir dari kesaksian seorang mukmin. Jika engkau wahai khalifah tak percaya dengan sumpahku ini, berarti aku tak berhak menjadi hakim. Begitu orang ini mengelak untuk suatu kedudukan itu kan, karena kealimannya itu, karena dia rasa ini jadi hakim nih tantangan di depan ini neraka ini. Salah memutuskan bahaya. Lalu dengan demikian itu dikatakan oleh Uwais, sama-sama pintar, ya khalifah, Muhammad itu lebih layak dariku. Dia bersumpah itu, dia orang pintar, dia bersumpah itu di dalam ini. Karena dalam sumpah itu kan ada la yu'akhizukum bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu id'amu asyarati masakina aw min awsati ma tud'imuna aw tuhlikuhum. Jadi dalam kalimat itu bahwa sumpah itu bisa dibatalkan dengan puasa 3 hari. Lalu kata Uwais ini, ya kan, dia katakan kepada Muhammad ini pintar dia bersumpah demi Allah di dalam ini. Begitu aku jadi nanti, dia keluar dari ruangan ini, sumpahnya itu dia batalkan dengan puasa 3 hari. Kata khalifah, wahai Uwais, sesungguhnya kalau engkau tak menerangkan tentang sumpah tadi kepada kami tak paham. Berarti engkaulah yang berhak menjadi hakim. Jadi, maksud dalam kisah ini, orang yang mu'tabirin dan orang mustafsirin ini Allah berikan ilmu hikmah kepada dirinya, ya. Jadi dia bisa menatap ini berhak aku atau tidak. Tapi saking kena sama yang alim tolak menolak, dia sama nih. Kalau kita menyuruh imam ini kan tolak menolak ya. Kau aja dulu. Kenapa? Ini prosesnya itu kan orang tuh tahu hatinya. Ada yang lebih layak. Karena proses hati itu kan langsung kepada Allah. Itu yang dilakukan Uwais itu. Maka satu hari ketika berperkara, ini tentang kepintaran si Uwais ini, ketika dia telah menjadi hakim, ada orang yang berperkara. Jadi 2 orang ini berperkara.
kita ingin menjelaskan tentang mu'tabirin dan mustabsirin ini kan. Ada dua orang yang berperkara. Jadi dua orang ini, si A itu dipinjamkan oleh si B uang, dan mereka waktu mengadakan peminjaman ini di bawah pohon. Nah, disaksikan dengan pohon itu, dibungkuskannya lah dinarnya itu dengan apa? Dengan bungkus berwarna biru. Begitulah keterangannya kan. Satu hari ketika sampai limit, sampai pada masa yang harus membayar, dia tagih. Kata si A, aku tak pernah berhutang samamu. Ngelak nih, ngeles lah kalau bahasa kita, yang ngelak. Akhirnya bertengkar, dibawalah ke depan Uwais. Ketika sampai di depan itu, di depan hakim itu, dia katakan, apa masalah kalian? Dia katakan oleh yang si B, si A ini teman baikku, meminjam uang dengan jangka waktu yang memang harus dibayar saat ini, ya kan? Kemudian ketika aku meminta kepada si A ini, dia katakan aku tak pernah berhutang. Kalau memang aku berhutang, mana saksinya, mana tulisannya, apa yang terjadi? Aku terangkanlah sebagaimana cerita sebelumnya. Diterangkan dulu pernah memberikan, ya hakim, aku dulu ya hakim ya Uwais, aku pernah memberikan dia uang itu dalam bentuk bungkus yang biru di bawah pohon ini. Lalu dia katakan, wahai si A, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa engkau memungkiri perjanjian engkau? Dia katakan, aku tak pernah berhutang, aku tak kenal sama dia. Coba bayangkan, kita kalau merasakan seperti itu gimana? Aku tak kenal sama dia, aku pun tak kenal sama dia. Mana mungkin aku bisa berhutang sama dia? Begitulah kemungkaran siapa ini, yang si A ini. Kata Uwais, baik, wahai si B, kalau memang itu yang dilakukan, coba engkau sekarang berjalan menuju pohon yang dimana kalian pernah berjanji di situ dengan hutang piutang itu. Kata si B, kenapa harus melakukan itu? Ikuti saja perintahku, berjalanlah kamu ke sana. Begitu dia berjalan, dikasih waktu, karena tempatnya juga jauh. Si Uwais, si hakim ini sibuk pula dengan perkara lain. Yang si A disuruh tunggu aja dulu. Nah, tunggu, dah tuh. Begitu menyelesaikan perkara-perkara, kan dah tenang waktu nih. Si A kan tak berpikir lagi dengan yang tadi. Tiba-tiba dia bertanya, wahai si A, ya fulan, sudahkah kawanmu tadi, temanmu tadi itu sampai ke pohon yang dia tuju? Dengan spontan si A mengatakan, wahai hakim, dia belum sampai karena tempatnya jauh. Maka dia katakan, engkau yang bersalah karena engkau telah memungkiri janjimu. Maka kecerdasan itu akan diberikan oleh Allah karena orang-orang yang mu'tabirin. Kenapa Allah memberikan petunjuk itu? Karena dia mustabsirin. Ada manusia yang diberikan Allah penglihatan, tapi bukan dia yang melihat, tapi Allah yang memberikan penglihatan itu. Ada orang yang diberikan pendengaran, bukan dia yang mendengar sesungguhnya, Allah yang mendengar. Kenapa? Karena kesucian hati dan kerelaan hatinya itu kepada Allah dengan nilai ikhlas itu. Ini yang dimaksud dari kisah ini, dikatakan oleh Syekh Hunaidri, kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan otak, tapi kecerdasan nilai keimanan yang ada di dalam hatinya. Karena kedekatan dirinya kepada Allah, maka ditunjukkan Allah lah dengan kisah itu. Banyak kisah-kisah yang seperti itu dari para sahabat dan orang-orang, jangankan Rasulullah, mungkin orang-orang yang mungkin tabi'in, al-alim, orang-orang alim dulu itu secara bijak menyelesaikan satu perkara itu. Nah, ini dikatakan oleh Abul Abbas Al-Mursi ini radhiyallahu anhu, dijelaskan, wa fa kullu ma dakhalu fihi minal asbab fahum bizalika ilallah. Tak ada sesuatu pun kejadian yang berlaku pada diri kita itu kecuali dengan keberadaan Allah. Tak mungkin. Sekarang, pernahkah Allah menggenggam rezeki seseorang yang kafir kepadanya? Tidak. Orang itu kafir di dunia tetap dikasih oleh Allah. Kalaupun itu kafir sudah terlalu jauh. Kita, pernahkah Allah tidak memberikan nikmatnya kepada orang yang bermaksiat kepadanya? Tidak juga. Apalagi kepada orang yang memang taat kepadanya. Cuma yang diberikan itu ujian. Pendekatan diri untuk kita bisa dekat kepada Allah itulah yang harus kita tanamkan kepada diri umat ini dan generasi, dan termasuk kita sendiri. Kenapa? Semua wewenang itu ada pada Allah. Sekarang kita tanya, ada dua yang dipakai. Nikmat ini kan tetap diberikan kepada seluruh manusia. Bisakah manusia ini melakukan ketaatan tanpa dengan nikmat Allah? Enggak bisa. Yang lawannya apa?
Bisakah manusia ini melakukan maksiat tanpa dengan nikmat Allah? Juga nggak bisa. Juga tak dapat juga orang ini melakukan sesuatu tanpa izin Allah. Sekarang pencuri yang mencuri ini kalau tak izin Allah bisa nggak melakukannya? Nggak bisa. Dia melakukan dengan nikmat Allah nggak? Melakukan dengan nikmat Allah. Kenapa? Dia bisa berjalan dengan apa? Dengan nikmat Allah. Cuma dia menyelewengkan nikmat itu untuk melakukan maksiat. Nah, tinggal kita yang memilih. Kita mau memakai nikmat Allah ini untuk ketaatan atau kita mau memakai nikmat Allah ini untuk maksiat. Makanya orang mukmin ini cobaannya lebih banyak dari orang kafir. Orang kafir ini memang dengan nikmat itu dia kafir, tapi Allah tetap memberikan. Kalau dia pun berbuat baik di atas dunia ini, Allah lapangkan kehidupan dunia, tapi akhirat tidak. Jadi kita jangan terlalu, kan selalu kita, kenapa orang kafir tuh tak tunggak-tunggik macam kita tetap kaya? Karena memandang nikmat itu harta benda. Karena memandang nikmat itu dengan mata yang ada di kepala. Kita udah begini, udah serajin sholat, udah ke masjid, ikut majlis taklim, kok kehidupan kita susah. Menanamkan pada diri itu yang sulit itu. Ini yang dikatakan orang-orang yang bisa menanamkan pada dirinya keberadaan Allah itu pada dirinya dalam membentuk dan mengatur kehidupan itu adalah Allah. Karena dia tidak mencamkan dirinya pada kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Yang mengatur sekalian alam. Kita masuk gak di alam itu? Masuk. Jika kita yakin dengan itu dan betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, tidak ada kegelisahan. Ya? Cuma manusia kan selalu memandang itu kan dengan apa yang di otaknya. Apa yang di otaknya dipandangnya sesuatu yang inilah yang perlu, inilah kesempatan. Padahal kalau tidak dengan izin Allah pun tidak akan berlaku. Tapi kalaupun dengan izin Allah belum tentu Allah ridho. Ya kan? Allah izinkan. Bisa nggak orang itu mencuri dengan tidak izin Allah? Tidak bisa, dia pasti Allah izinkan. Tapi izin Allah itu belum tentu dia meridhoi orang itu melakukannya. Ini yang kita jalani. Kalau keridhaan itu tak ada ketenangan. Ya? Itu yang dinyatakan ini. Maka wahtibaruhum alama wajadu minal hayah, sesungguhnya apa yang mereka dapatkan dari kesulitan kehidupan itu Allah ingin mengangkat mereka. Tapi sekarang manusia ini sabar atau tidak? Kan? Kalaulah memang salat itu akan menjadikan tanha anil fahsya wal munkar, dia tetap akan sabar dia melakukan itu. Apapun yang diberi. Sekarang kalau kita berpikir tentang itu, apakah Rasulullah tidak diberikan cobaan? Berapa orang anak Rasulullah? Yang laki-laki wafat semua. Ya, kita masih punya anak, masih bisa dibesarkan, masih bisa disekolahkan, masih melihat kesuksesannya, kelulusannya. Rasulullah itu berapa orang anak laki-lakinya? Tak ada yang besar. Kalau diluruskan lagi dengan para nabi itu kekasih Allah. Kita belum pernah rasanya merasakan sakitnya Nabi Ayub. Kemudian kita belum pernah juga merasakan kehilangan anak sampai buta mata, itu Nabi Yakub. Kita juga belum pernah merasakan bagaimana masuknya di perut ikan, itu Nabi Yunus. Maka tak ada satupun nabi-nabi itu yang tidak diiktibar oleh Allah, diberikan ujian. Untuk apa? Peningkatan nilai keimanan itu. Waqtibaruna minhum, dikatakan limuwajati khitabi fi tanzilihi fama ahadu minal mu'minin. Sesungguhnya dia tidaklah seorang mukmin ketika Allah tidak mengujinya. Cuma kadang kita kan meletakkan itu tuh, jangankan kepada orang, kepada diri kita pun kadang-kadang kita alfa. Kita hanya mengeluh ketika Allah menurunkan sesuatu yang sifatnya kesulitan, tapi kita tidak pernah mereview apa dalam sehari itu yang pernah kita kerjakan dalam pengabdian kepada Allah. Nah, yang tadi dikatakan tadi, kenapa orang ini bisa bertengkar tentang itu? Karena dia takut ini. Karena ainul basirahnya yang hidup. Ini bukan tugas yang mudah ini. Bukan hanya sekedar persoalan-persoalan dunia yang harus kita putuskan, tapi ini berakibat pada akhirat. Di situ yang disebut dengan al-mustabsirun. Kenapa dia menjadi mustabsirin? Karena mata hati yang melihat. Kemudian dikatakan alam nasrah laka sadrak wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagaimana meyakinkan pada diri kita sesungguhnya Allah itu tak meninggalkan kita.
Padahal kita ini selalu keluhan itu, tapi kewajiban kita kepada Allah itu tidak pernah kita review dengan baik. Dulu udah kita singgung, kita berjanji sama manusia aja bisa kita tepat waktu. Kenapa kita melakukan kewajiban pada Allah itu tak tepat waktu? Memang ada nanti hal-hal yang bisa menunda itu. Tapi dalam keadaan kita kosong, kenapa kita bisa mau menunda kewajiban kita itu kepada Allah? Kayak itu. Orang banyak tahu, tapi orang banyak tak mau mengerti. Apa yang dipegang dengan dunia ini? Semua bisa dipegang dengan orang. Sekian banyak harta yang diambil, sekian banyak jabatan yang dipegang. Tapi orang kan selalu hanya mendengar 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Kan itu. Cuma orang kan kalau kita terangkan seperti itu kan dia hayal saja. Iya Ustaz, iya salat 2 rakaat subuh, tapi tak juga dikerjakan. Tapi tak juga direview dalam diri. Mana yang disebut dengan dunia wa mafia? Sebenarnya kalau kita ingin mengambil dunia segalanya, 2 rakaat subuh itu lakukanlah terus. Untuk orang yang bermaksiat aja Allah memberikan nikmatnya, apalagi untuk orang yang taat. Itu harus diyakinkan pada diri kita. Dan rezeki itu bukan hanya apa yang kita dapat di dunia, tapi ketentraman, ketenangan itu juga bagian daripada. Kenapa orang ini? Yakinlah orang yang berbuat jahat ini tak akan pernah tenang, dan apa yang dipegang itu tak akan pernah kekal. Itu tadi. Makanya kita pun tak boleh pula kita hajatkan aja lah biar celaka, nggak bisa pula kita dalam soal hajat mencelakakan orang. Cuma minta petunjuk Allah. Kalimat apa yang kita selalu katakan? Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali dia akan jatuh. Sehebat-hebatnya orang melakukan maksiat, suatu akan melakukan itu, akan ketahuan juga. Kemudian dikatakan begini, al-aqalim wal bilal qahra ahlus syirki wal inad bihaqqi qouli ta'ala salatu wassalam daiman abadan ashabi kan nujum bi aidin iktadaitu. Jadi apa yang menjadi ketenangan Rasulullah ketika di akhir hayatnya? Hal sholaitum, Rasulullah itu pingsan lalu siuman, lalu mengatakan, hai sholaitum, apakah kalian telah salat? Kata sahabat, tidak, kami menunggu Rasulullah. Ternyata Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Kenapa ada ketenangan di akhir hayatnya? Karena dia lihat para sahabat ini telah banyak mengikuti apa yang dia lakukan. Kita, jangankan kepada sahabat, kita saja sebagai orang tua, lalu kita menasihati yang baik kepada anak, lalu dia mengikuti, apa yang terjadi pada diri dia? Ketentraman. Ketentraman itu tak bisa dibeli, dan itu rezeki yang terbesar yang diberikan oleh Allah. Itu tadi, kalau dia mau mengambil sebagai i'tibar dalam kehidupan dengan ainul basirahnya. Tapi itulah tadi, iblis ini memang diciptakan untuk menggoda. Ya, yang digoda itu fi sudurin nas, ya kan? Allazi waswisu fi sudurin nas. Salah satu tempat pintu masuknya iblis itu pertama kemarahan. Dikatakan dari Said Al-Mursi ini dikatakan bihaqil qauli ta'ala, bahwa sesungguhnya babun min abwabil syayatin, itu masuknya setan itu dengan mudah, yaitu al-ghadab, kemurkaan kita. Kenapa? Karena ketika orang itu dalam sebuah hadis dikatakan dari muttafaqun alaih, sesungguhnya tidaklah seseorang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam perkelahian, walakin sesungguhnya orang yang kuat itu, al mu'minul qawi itu, yamliku nafsahu indal ghadab. Maksudnya ketika ia bisa menahan dirinya ketika akan marah. Jadi kekuatan seseorang itu bukan karena dia menang dalam perkelahian, tapi sesungguhnya kekuatan jiwa seseorang itu ketika dia bisa menahan amarah ketika dia akan marah. Ini dikatakan jika itu yang dilakukan, maka dalla zalika min qauli subhanahu wa ta'ala annahum mabtaghaw ma hamaluhu minad dunya. Itulah yang dikisahkan suatu hari begini, Rasulullah sedang melakukan menasihat para sahabat lah, memberikan pelajaran. Datang seorang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ini pernah meminjamkan kepada Rasulullah dalam itu dikatakan 20 sa'. 20 sa' itu
Satu sa itu lebih kurang 2,7 kilo. Jadi kalau 20 itu kan 27 berarti 54 kilo lah. Rutab itu adalah korma kering. Ketika Rasulullah sedang berceramah mengasihkan ini di Masjid Nabawi, datanglah orang Yahudi ini, lalu tanpa dengan basa-basi masuk, lalu menghampiri Rasulullah. Serban Rasulullah itu kan ada yang berlebih, ditarik, lalu seolah macam mencekik leher Rasulullah. Ini disaksikan oleh para sahabat. Lalu apa dia katakan dalam kisah itu, seandainya Rasulullah menarik pula apa yang ada di kepalanya itu, lalu dibenturkan, itu sanggup Rasulullah. Karena kalau dilihat daripada postur tubuh itu Rasul itu lebih daripada pendeta ini. Tapi tak dilakukan. Sambil menarik itu, sambil akan agak tercekik Rasulullah, disuruh tenang para sahabat. Apa dia katakan? Ya Muhammad, sesungguhnya kau mempunyai hutang kepadaku 20 sa'. Maka aku ingin engkau bayar hari ini juga. Kata Rasulullah, bukankah perjanjiannya belum sampai? Ya, tapi aku membutuhkan itu hari ini. Sambil menarik. Ini tercekik nih, kalau ditariknya tuh jatuh nih orang Yahudi. Tapi tak dilakukan. Melihat itu Umar bin Khattab berdiri. Dia katakan, ya Rasulullah, atas izinmu aku akan menarik orang itu, aku penggal lehernya. Umar bin Khattab ini dia main tegas saja. Ini orang udah keterlaluan nih, Rasulullah yang diinikan hampir tercekik. Kata Rasulullah, tenang wahai Umar, duduk engkau, aku yang akan berbicara. Baik, dia katakan. Sekarang dia katakan, ya Umar, karena engkau tadi udah mulai bicara, engkau bawa ini pendeta Yahudi ini ke Baitul Mal. Pinjamkan dulu dari Baitul Mal itu, bayarkan yang 20 sa' itu kepada si Yahudi ini, pendeta ini. Kemudian ambil lagi 20 sa', serahkan sama dia, berarti 40. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, yang 20 sa' pertama baiklah, itu membayar hutangmu. Yang 20 sa' kedua kenapa diberikan kepadanya? Umar kan masih marah ini. Dia katakan, karena engkau tadi telah mengancam jiwanya, maka engkau harus membayar 20. Biarlah berikan dari Baitul Mal. Bawa orang ini. Orang lagi marah disuruh membawa orang yang tadi mengapakan Rasulullah SAW yang dicintai oleh Umar. Macam mana hati itu? Tapi karena ini perintah Rasulullah, ditahan oleh Umar. Berjalan itu tak bicara sama orang ini ke Baitul Mal. Sampai di Baitul Mal ini dikatakan, diserahkanlah, diperintahkan oleh Rasulullah begini, dibayarlah 20. Sudah itu dia, ini ambil lagi 20. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dikasihlah. Begitu sudah dikasih, apa kata orang ini? Ya Umar, bisakah aku bicara kepadamu? Kata Umar, diam saja. Saking jengkel ini diam. Sudah dikatakan, ya Umar, beri aku waktu berbicara untuk menjelaskan ini. Umar diam aja. Setelah ketiga kali, karena dia lihat ini serius nampaknya, dia kata, ya baiklah, kau silakan berbicara. Dia katakan, seluruh sifat yang ada pada Muhammad itu kami sudah buka di kitab kami. Apa yang dilakukan, fatona, amanah, itu sudah kami lihat. Tapi aku hari ini yang aku lakukan itu bukan untuk menganiayanya, tapi aku ingin membuktikan nilai kesabaran yang ada pada dirinya. Karena aku ingin menyaksikan di hadapanku seperti apa ini Rasul terakhir ini. Betul nggak apa yang diterangkan oleh kitab kami tentang keberadaan Muhammad ini? Maka tadi aku menyaksikan apa yang selama ini aku ragukan, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Begitu hebatnya seorang Muhammad yang bisa menahan amarah, lalu engkau yang mengancamnya pun dapat denda dari apa yang dilakukan. Ini yang tak aku dapatkan selama ini. Maka bawa aku ke depannya. Dibawalah, bersyahadatlah ini pendeta. Maksudnya, kenapa ini bisa dilakukan oleh Rasulullah? Karena ada petunjuk Allah. Kalau Rasul jelas, wahyu itu jelas kepadanya. Karena makanya di dalam surat Mujadalah itu kan dijelaskan, ketika sebagian daripada istrinya ini menggugat Rasulullah, belum lagi sampai berita itu Rasulullah bertanya kepada Aisyah. Lalu bertanya Aisyah, dari mana engkau tahu, wahai suamiku? Kata Rasulullah, allamani allamul ghuyub. Sesungguhnya yang memberikan berita itu yang maha mengetahui segala yang gaib. Terdiam istri ini, tidak jadi gugat. Itu kan kisah dari surat Mujadalah. Maka sesungguhnya penguatan yang perlu kepada kita ini, bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari segala kehidupan. Itu yang kita ajarkan.
Orang yang tak mau ke masjid itu bawa ke masjid. Orang yang tak mau mengaji itu bawa mengaji. Orang yang tak betulkan solat. Kalau kita mau membetulkan solat dan kita membawa orang-orang yang membetulkan solat kita ini, tak payah hidup dunia ini. Sekarang kita katakan, pernahkah kita menyangka kita bisa duduk di masjid yang seperti ini dengan segala karpet yang ada, dengan segala AC yang ada? Tak pernah menyangka dalam otak kita. Betul dengan perencanaan manusia, tapi kalau tidak dengan izin Allah bisa terjadi enggak? Enggak pernah akan terjadi. Cuma kita nih hanyut dengan pikiran. Karena pikiran ini sifatnya dia mata yang ada di kepala ini itu jarang mengambil mau'izah. Dia hanya melihat saja karena inginnya kesenangan yang ada. Tapi kalau apa yang di hati ini dia mengambil ibrah dia dari setiap kejadian itu. Kenapa? Dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dikatakan mu'tabirin. Al-ibrah, al-mu'tabirin itu yang sering mengambil ibrah. Dalam kalimat di dalam surah An-Nisa itu kan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah ini kepada orang yang berhak. Innallaha ya'izukum bih. Apa dimaksud? Sesungguhnya Allah telah memberikan pelajaran-pelajaran dari apa yang telah diberikannya. Itu ada semua dalam Al-Quran. Cuma kita ini sebagai ngakunya mukmin, tapi Quran itu tidak kita baca. Kejadian-kejadiannya ada semua udah. Dia berulang saja dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk yang berbeda. Dulu dah kita ceritakan macam mana seorang Qarun, macam mana seorang Fir'aun, macam mana seorang seorang Nabi Lut, kemudian bagaimana dia berhadapan dengan kaumnya, lalu terjadi sekarang di negeri kita. Bukankah itu juga pengulangan? Orang bangga sekarang dengan grup LGBT. Itu anak-anak sekolah kita. Kenapa dia bisa begitu? Karena kita tidak mendidik di rumah. Tak kita perketatkan sholatnya, tak kita perhatikan pengajiannya, tak kita bimbing dia, sehingga sekolah itu pun muncullah tadi yang praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang yang benci sama Islam. Keluarlah dengan nama HAM, hak asasi manusia. Begitu dengan hak asasi manusia, sehingga guru tak bisa mendidik lagi, bisa cuma mengajar. Mendidik itu memang harus ada pukulan. Karena Rasul mengatakan, ajarkan anakmu sholat dalam umur 7 tahun. Kalau 10 tahun tak juga sholat, pukul. Nah, sekarang kita jewer aja anak-anak didik kita itu untuk perlakuan yang buruk, mengadu oleh muridnya, masuk penjara gurunya. Maka guru tak mau lagi mendidik. Kan kita dihabisi oleh kepentingan dunia itu. Kalau dulu orang tuh kata, ini rotannya, tak mau ngaji anakku pukul dengan ini kan. Tak pernah ada itu ham-hom tuh. Karena didikan itu jelas. Betul, hari ini adalah akhir dari perjalanan kehidupan dunia itu, memang sudah semakin tua. Bayangkan Rasulullah pergi Mi'raj saja ketika itu, lihat nenek-nenek sudah bungkuk pakai tongkat, dikatakan apa itu ya Jibril? Itulah umur dunia. Kalau hari ini seperti apa nenek itu? Sudah 1444 tahun. Betul, itu akhir. Tapi kan kita harus bertahan juga dengan keyakinan kepada Allah ini. Ajarkan anak itu apa yang menjadi kepentingan kehidupan itu. Keyakinan kepada Allah itulah. Memang berat ya. Jangankan anak-anak kita aja sama teman-teman kita susah. Ngaji aja. Hidup kami macam gini aja Ustaz katanya kan. Keyakinan itu kurang. Padahal kalau dia ukur dalam perjalanan kehidupannya, berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan, berapa banyak Allah telah memberikan jalan keluar dari segala kesulitannya, berapa banyak. Kalau dipikir penghasilan kita, kami juga begitu. Kalau kita pikirlah dengan penghasilan kita punya anak 4 misalnya, atau 2, pikir dengan penghasilan kita, tidak sanggup kita nyekolahkan sampai dia wisuda. Tapi dari mana jalan itu keluar? Allah. Bagaimana kita bisa seperti ini sekarang? Allah semua yang memberikan. Keyakinan itu yang kita berikan. Lalu banyak membaca apa yang diberikan oleh Allah berupa wahyunya itu. Kita tak pernah menamatkan Al-Quran dengan membaca terjemahnya kan. Mungkin menamatkan Al-Quran dengan membaca Arabnya oke lah. Tapi pernah nggak kita membaca Al-Quran itu menamatkan dengan membaca terjemahannya? Perlu juga. Kenapa? Mungkin tak semua kita bisa bahasa Arab. Walaupun itu arti, tapi arti kan sudah dirangkum dari tafsir-tafsirnya. Dirangkumlah menjadi arti itu. Makanya kadang-kadang ketika kita belajar bahasa lalu kita terjemahkan dalam apa yang ada, tak bisa dia mengartikan bahasa Arab itu, karena wahyu Allah itu sebenarnya tak bisa diterjemahkan dengan bahasa manusia. Karena dia apa? Dia memberikan kepada apa yang ada di dalam hati. Kenapa Rasulullah ketika disuruh oleh Jibril, ya Muhammad, Iqra, bacalah ketika awal surat itu, Iqra,
Kata Rasulullah, wa ma ana biqari'in, aku tak bisa baca. Iqra 3 kali. Wa ma ana biqari'in, aku tak bisa membaca. Tapi ada ilmu itu yang diberikan oleh Allah yang melekat di dalam hati. Itulah nilai keimanan itu. Dengan pembukaan hati itulah diletakkan oleh Allah. Ilmu ini tidak hanya sekedar yang didengar lalu masuk ke kepala, tapi ilmu itu ada juga yang masuk ke dalam ini. Itu yang dikatakan orang ini, itu yang dikatakan mustabsirun. Mustabsirun itu bisa menatap pandangan hidupnya itu dengan mata hatinya, tidak hanya dengan mata kepala. Karena kalau dengan mata kepala terus kita sesat kita. Maka dengan mata hatinya itu dia menggambarkan. Dia akan menghitung. Oh ya, dengan kesulitan yang ada berapa banyak sudah nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan rasa sakit kita ini yang mungkin anggaplah mungkin 3 bulan 4 bulan, belum lagi rasa sakit yang diambil oleh Nabi Ayub, yang diberikan kepada Nabi Ayub. Kesulitan yang diberikan ini berapa tahun betul yang diberikan kepada kita. Berapa banyak pula nikmat yang telah kita pakai yang diberikan oleh Allah dari kesenangan. Perbandingan itu tidak akan bisa direka dengan apa otak, tetapi dia akan direka dengan mata hati yang menatapnya. Ya kan? Berapa banyak yang telah diberikan oleh Allah. Rezeki Allah yang telah diberikan, berapa banyak pula yang telah kita lakukan dengan maksiat. Rezeki Allah yang telah diberikan sama kita, berapa pula yang kita telah bandingkan dengan Allah dengan saingannya. Maka ada suatu dialog begini. Kenapa dukun itu dinamakan orang pintar? Kita ke orang pintar aja lah. Karena yang pergi itu orang bodoh. Tidak akan pernah ada yang pintar kalau tidak ada yang bodoh. Sekarang apa kepintarannya? Kenapa dikatakan kita pergi orang pintar aja? Karena kita bodoh. Lebih yakin kita ini bersandar sama manusia kecewa. Yakinlah itu. Sehebat apapun manusia yang kita temani itu, kita bersandar pada manusia yang sama, kecewa karena dia sama makhluk. Bersandarlah kepada Allah, kita tak akan pernah kecewa. Cuma itu tadi di sini dikatakan wa qulubuhum wa yukaffihim fi zalika khurujul. Jadi dikatakan kenapa manusia itu bisa dengan cepat kecewa kepada yang gaib itu? Itu penyatuan antara rukun Islam dengan rukun iman itu. Dasar rukun iman itu kan rukun Islam yang pertama. Syahadatain. Syahadatain itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau itu yang menjadi kesaksian kita, maka kita akan masuk kepada rukun iman itu, beriman kepada Allah dalam kalimat apa? Siapa orang muttaqin itu? Hudal lil muttaqin. Karena kegaiban isi Al-Quran itu sama dengan kegaiban Allah. Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Maka siapa yang apa? Karena ayat Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lalu Allah tafsirkan lagi, siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Hidup ke depan ini ghaib enggak? Ghaib. Lalu apa yang membuat kita tidak yakin? Padahal itu masuk dalam rukun iman. Kenapa orang mau merubah segala apa yang ada dalam kitab yang wahyu Allah ini? Karena nilai keimanan ini tidak jelas. Ya, itu banyak sekolah tidak menjamin orang. Banyak alumni Al-Azhar. Itu Guntur Romli itu alumni Al-Azhar. Tapi pernyataannya semua kontroversi. Kenapa? Di Al-Azhar entah ya sekolah atau tidak. Banyak juga yang hanya main domino itu tamat. Kalau sekolah untuk ijazah itu ujian selesai dapat ijazah dia. Tapi bisakah ilmu itu masuk ke sini? Belum tentu. Mau sekolah kemanapun, hidayah itu pada Allah. Kenapa dia bisa berhidayah? Bahkan dia katakan, ya sudah, apa namanya dia bilang, ya sudah, rubah aja nih musim haji ini. Ya kan? Dah jelas Allah mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan yang tertentu. Dia bilang rubah aja. Ngapain kita numpuk-numpuk bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini? Pindah aja bulan lain supaya orang sepi. Jadi karena dia dikuasai oleh otak dan hawa nafsu itu, pindahkan aja, capek-capek. Dan tak semua ibadah itu bisa dengan akal, dia dengan rasa. Kalau ngapain kita tawaf keliling 7 kali, sa'i, penat-penat, pergilah berjemur ke Arafah itu panas-panas itu kan, mau ngapa? Tapi apa yang membuat orang rindu? Bukan ini, tapi ini. Kita bisa menatap dunia ini dengan ini. Micing kita rasakan itu, anak kita jauh itu pun hadir dia itu.
Kenapa itu tak bisa kita hadirkan keberadaan Allah yang gaib itu kepada kita? Nah, itu yang penting kata Said Mursyidi. Dia katakan anhu bi bu'dillah. Kita selalu merasakan keberadaan Allah itu jauh, padahal kita bisa menatap Allah itu dengan ainul basirah. Keyakinan inilah yang harus kita yakinkan itu. Ya, keyakinan inilah yang kita harus jelaskan itu. Kenapa bisa? Banyak hal-hal yang mungkin dalam kehidupan, jangankan kita bercerita tentang Nabi Yunus, bercerita tentang Nabi Ayub, bercerita tentang Maryam, bercerita tentang tentang keberadaan para sahabat. Mungkin di diri kita pun dalam hidup ini, kalau kita ingin melihat dengan mata hati kita, banyak hal-hal yang di luar dugaan, yang mungkin kita usahanya berusaha dalam kasus ini, Allah berikan yang lebih dari apa yang kita usahakan itu ada, cuma kita kurang menatap. Itu tadi, kurang menatap. Karena allazina yu'minuna bil ghaib. Tapi Allah, keyakinan kepada Allah itu kan harus diikuti juga dengan kewajiban. Wa yuqimunas shalah. Enggak salat mau dapat ini ya susah lah. Mungkin dia dapat dunia ini tapi ketentraman enggak dia dapatkan. Lalu sedikit lagi dikatakan dalam kalimat ini, af'aluhum wa sanna ahwaluhum radallahu anhum ajmain wa rada daiman abadan fatadammanat lil ayati tazkiyah. Karena kedekatan kepada Allah itulah yang membersihkan hatinya. Ada sebuah kisah di riwayat hadis. Suatu hari ada seseorang yang berjalan di padang pasir lah. Padang pasir ini kan jarang hujan, sekali hujan juga. Jadi ketika dia datang tuh agak gelap langitnya. Kisah begini ini memang tak bisa ditatap dengan kepala. Dia harus dengan keyakinan. Maka awan dengan awan itu gelap lah. Lalu ketika awan itu agak gelap di tengah padang pasir, orang yang berjalan ini mendengarkan suara dari langit. Suara dari langit itu kalau disinyalir dari arti riwayat itu malaikat. Malaikat mengatakan, wahai awan, turunkanlah hujan, jadilah engkau hujan, airilah wadin. Jadi ada wadi itu adalah lembah di padang pasir itu, yang kadang-kadang di situ ada air, dengan hujan itu ada air. Lalu dari wadi itu airilah, disebutkan airilah kebun si fulan bin fulan. Itu hadisnya begitu. Saya tak lafal Arabnya tak begitu saya kuasai, tapi bahasa Indonesia seperti itulah. Siapa ini terkejut di tengah siang bolong, hari panas, lalu kemudian mendung, lalu ada dengar perintah dari langit. Yang didengar itu bukan kepada dia, disebut kalau nama orang yang punya kebun itu. Penasaran dia, apa nih ya yang dipikir dengan dia, ini betul apa tidak? Kemudian apa amalan orang nih? Jadi dia katakan, ya udah, hujan itu turun, dia ikuti hujan itu, dia jalani sampai ke wadi itu, lembah itu. Lalu dari lembah itu mengalirlah air itu. Padahal kiri kanan yang lain ini sebelum banyak juga kebun, tapi dilewati aja air ini. Begitu sampai di sebuah kebun itu menyebar air nih, membasahi kebun itu. Dia masuk ke kebun itu, dicarinya lah, ketemulah dengan orang yang punya kebun itu. Ditanya, apakah kau fulan bin fulan, sebagaimana yang dia dengar dari langit tadi. Ini kan kalau kita cerita begini kan orang, wah ini benar apa enggak Ustaz? Pasti gitu orang berpikir. Tapi ini kebenaran, riwayat. Jadi dalam hadis-hadis seperti ini dikatakannya, wahai orang tua, apakah engkau yang punya kebun ini? Apakah engkau yang bernama ini bin ini? Iya. Apakah kau mempunyai kebun ini? Iya. Aku tadi seperti mimpi di siang bolong mendengarkan suara dari langit dan menyebut namamu. Dan air ini betul-betul saya yakin itu mungkin perintah para malaikat kepada ini, karena diperintahkan oleh Allah untuk mengairi. Sampailah ke kebunmu ini. Aku ingin tanya satu saja, apa sebenarnya amalanmu? Dia katakan, amalanku tak ada yang berlebih. Kebun ini ketika panen, aku bagi 3 saja. Karena dibilang kepada nisab tak cukup, kebunnya tak begitu besar, dibagi 3 sama dia. Sepertiga dia pakai untuk makan anak beranak, sepertiga dia sedekahkan, sepertiga lagi untuk jadikan modal untuk menanam lagi. Dikatakan oleh orang ini, apakah itu yang kalau hanya itu yang kalau? Iya, hanya itu yang kau lakukan. Terkadang
pekerjaan kita simpel yang memberikan kebaikan kepada orang itu tak terasa. Allah bukakan jalan dari yang lain. Itu harus menjadikan suatu keyakinan. Jadi cuma sepertiga itu yang dia setiap panen dia lakukan itu. Kalau dulu kita kisah tentang orang yang punya penghasilan dari pensiunan, kemudian untuk makan dia saja anak beranak tak cukup, lalu dia belah dua, lalu dia kasih, lalu Rasulullah menyuruh seseorang itu untuk menemuinya, sampaikan kabar gembira kepada orang ini bahwa dia ini adalah tempatnya adalah surga. Ini membagi tiga, dia berikan kebaikan. Itulah yang dalam surat Qasas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kau kejarlah akhirat itu, tapi ingat kau juga hidup di dunia. Di dunia ini harus juga berbuat baik, ya kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dia dunia ini ambil itu, ada nasibmu di situ. Lalu Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya kan? Wala tabghul fasad innallaha yuhibbu fil ardi wala tabghul fasad fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Di dalam kalimat itu dikatakan berbuat baiklah kamu. Perbuatan baikmu ini sebagaimana Allah telah banyak mengasihkan kebaikan kepada engkau. Ini aja yang kita camkan. Lakukan ajalah kebaikan. Niscaya orang yang bermaksiat sama dia aja Allah itu kepada Allah saja Allah berikan kemudahan. Masa kita tak yakin dengan kita berbuat baik itu Allah lebih banyak memberikan kita kebaikan? Banyak kisah-kisah seperti ini yang kadang-kadang tak masuk dalam akal. Tapi itu hanya untuk nilai keimanan. Maka itu dalam kata allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tiga itu aja dalam kalimat itu ya, di awal penafsiran kalimat muttaqin itu kan, siapa orang muttaqin itu? Beriman pada yang gaib. Siapa orang muttaqin itu? Mendirikan salat atas perintah Allah. Siapa orang muttaqin itu? Memberikan sebagian apa yang telah diberikan oleh Allah berupa rezeki kepada sesama. Semakin kuat hubungan manusia itu kepada Allah, maka seharusnya semakin baik hubungan kepada sesama. Itu aja garis bawahnya. Dan di akhirnya dikatakan ad-dunya lil akhirah ka halis sahabal akramin wassalafis salih radhiyallahu anhum alaihim ajmain wa ja'alna mimma qtada bihim bi alfi amin. Jadi dikatakan tak ada cara yang lain. Qudwah kita adalah Rasulullah. Keyakinan kita adalah keimanan kepada Allah. Maka perbuatan baik kita itu tak ada yang gratis. Tanpa kita sadari, begitu kita memudahkan seseorang, Allah akan lebih mempermudah apa yang menjadi kesulitan kita. Itu adalah menjadi suatu keyakinan, dan bekal ini yang diberikan kepada kita dan masyarakat kita itu. Bagaimana kita bisa membekalkannya ke perbuatan baik itu, dan perbuatan jahat itu saat akan diketahui dan akan senantiasa berakhir dengan segala kesulitan yang dihadapinya. Itu di dunia saja itu, ya kan, di dunia, karena hak-hak orang tuh mesti disampaikan kepada orang-orang yang telah berhak menerimanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kena hari kerja ya, udah berbunyi. Mudah-mudahan kalimat sedikit ini memberikan motivasi saja. Fajaran saya tidak yang terbaik, tapi kita bersama. Dengan kebersamaan itu kita bisa untuk menandingi kebaikan ini. Dengan segala fenomena yang ada ini, kita tengoklah bagaimana keadaan-keadaan sekarang baik di Indonesia, mendunia semua. Bagaimana orang menyusun, orang-orang jahat itu tetap menyusun bagaimana Islam itu supaya padam. Tapi kalau Allah mengatakan tidak, ya kan? Allah tidak, karena itu adalah kekuatan keimanan yang tak bisa dideteksi dengan akal. Kekuatan keimanan itu tak bisa dideteksi dengan akal. Karena itu, dengan itulah Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang mukmin itu. Yashuddu ba'duhum ba'do. Yang tak terfikir orang kafir itu ada pada orang mukmin itu. Nah, keimanan itulah yang menjadi intinya kepada Allah, itu yang menjadikan inti kehidupan itu bisa diberikan oleh Allah dengan segala yang baik, dengan segala cobaannya lah. Cobaan itu adalah mendidik manusia itu untuk bisa kuat terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rasa syukur kita kepada Allah, sehingga dengan kesyukuran itu Allah tambah nikmat-nikmat, dan Allah memberikan jalan terbaik untuk kita sampai di akhir hayat kita sebagai husnul khotimah.
Kita tutup dengan doa kita mau majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari segala kekurangan, dan mohon maaf dari segala kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.